Oke, jumpa lagi dengan saya Ektus Dharma dalam berbagi praktek baik, utamanya dalam tutorial bagaimana kita nantinya untuk memanfaatkan PMM, terutama dalam pengelolaan kinerja PMM. Jadi kali ini saya berusaha untuk memberikan tutorial tentang bagaimana mengakses pengelolaan kinerja pada PMM. Oke, langsung aja Bapak Ibu. Kita langsung kepada setelah Bapak Ibu masuk ke dalam PMM, langsung Bapak Ibu cari uh, nah di bagian pengembangan diri ada yang namanya pengelolaan kinerja. Ya, pengelolaan kinerja. Silakan Bapak Ibu klik pengelolaan kinerja. Nah, nanti Bapak Ibu akan ditawarkan menu seperti ini ya. Nah, nanti akan ada proses yang harus dilakukan. Ini di dalam pengelolaan kinerja hampir sama dengan SKP, cuman saja kadang-kadang SKP itu triwulan, kalau ini adalah per semester. Karena jenjangnya dari Januari sampai dengan Juni, Bapak Ibu. Nah, ini penampakannya ya. Kita mulai saja dengan mengetik mulai bagian pojokan atas. Nah, ini kemudian data Anda silakan dicek. Nah, kalau sudah file datanya, maka data sudah sesuai. Ya, data sudah benar. Lakukan seperti itu, maka akan mulai ke perencanaan kinerja, di mana dalam perencanaan kinerja ini ya akan ditawarkan beberapa indikator yang mungkin barangkali akan antara sekolah satu, sekolah lain akan berbeda. Nah, kebetulan sekolah kami itu untuk rapor pendidikan satuan pendidikan itu adalah hijau semua, hijau semua. Nanti kalau Bapak Ibu menemukan yang warna eee, hijau atau kuning, maka harus disasar di warna kuning. Begitu juga kalau seandainya ada merah, utamakan yang merah. Nah, ketika seperti ini, sasarannya adalah semuanya hijau, maka adakan kesepakatan di sekolah. Misalnya kalau kami akan mengambil sasaran tentang penerapan disiplin positif. Maka Bapak Ibu klik penerapan disiplin positif, kemudian langsung ke pengembangan. Ya, langsung klik pengembangan kompetensi. Nah, maka nanti akan dibawakanlah ke pengembangan kompetensi sesuai dengan itu. Nah, yang pertama Pak Ibu akan ditawarkan di sini ya, bahwa berdasarkan perdirjen ini, maka poin Bapak Ibu minimal 32. Jadi minimal 32. Bukan berarti 32 sasaran, enggak. Minimal 32 karena masing-masing sasaran ada poinnya. Oke, lanjut saja Bapak Ibu. Langsung kita rencana yang pertama. Adakah pilihan, klik di pilihan ini, maka Bapak Ibu akan diberikan pilihan apa saja yang Bapak Ibu. Misalnya, apakah sebagai peserta seminar? Ya, apakah sebagai peserta berbagi praktek baik? Ya, di sini banyak pilihannya Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu pilih di sini. Nah, ini ya. Nah, misalnya kami akan memilih tentang sebagai meningkatnya kompetensi sebagai peserta. Ya, misalnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Nah, di PMM misalnya. Oke, saya klik ini. Nah, pilihannya per kegiatannya 8 poin Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu dalam satu semester ini mengatakan dua misalnya, oke dua kegiatan, nah maka poin Bapak Ibu adalah 16. Oke, nanti pembuktiannya adalah sertifikat topiknya itu. Ya, nah berikutnya lakukan penambahan, tambah, lagi pilih, ya Pak Ibu. Nah, setelah pilih apalagi yang akan Bapak Ibu sasar di sini? Silakan dipilih di sini. Ya, di sini sudah ada ya. Misalnya apalagi yang bisa Bapak Ibu sasar di sini? Silakan meningkat
Terwujudnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun pengajar yang dapat dibagikan. Oke, kalau susah jangan. Ya, peran sebagai penggerak komunitas. Kalau susah jangan. Mendekatnya peran sebagai peserta pelatihan jangka pendek seperti dengan guru penggerak misalnya. Kalau tidak bisa jangan. Silakan pilih yang lain. Pilih yang lain misalnya eh eh, ini pilih yang lain seperti yang lain apa misalnya menelaah tidak bisa mungkin sebagai peserta berbagi praktek baik mungkin barangkali ya. Ini 4. Mungkin kalau ini kegiatannya lah misalnya 2 dalam satu semester silakan. Ya, nanti ada sertifikatnya. Nanti bisa kalau tidak cocok bisa dihapus Bapak Ibu ya. Nah, tambah. Maka sebenarnya poin Bapak Ibu baru 24, masih kurang dari 8. Lakukan lagi pilihan. Pilihan apa yang Bapak Ibu bisa ambil di sini? Ya, penyusun konten mungkin susah bagi Bapak Ibu. Melalui peran sebagai partisipan serta kegiatan pelatihan atau bimbingan. Oke, ini bisa ya. Ini misalnya Bapak Ibu anggaplah ya cukuplah 8 biar biar mau 32 minimal ya. Saya ambil minimalnya. Tambah ini kalau sudah cukup misalnya seperti ini kegiatannya adalah anggap 1 ya ada kegiatan 1. Nah, kemudian lanjutkan ke tugas tambahan. Ya. Nah, ini tugas tambahan Bapak Ibu sebagai apa? Nah, ini sih silakan dipilih di sini Bapak Ibu sebagai apa? Di tugas tambahan ini. Misalnya Bapak Ibu tugas tambahannya sebagai wali. Ah, ya, per semester. Tambah lagi. Ada nggak tugas tambahan lagi Bapak Ibu misalnya ekstra? Ya, ekstra di sini apakah ada? Silakan dilihat. Sebagai tambahan pembina OSIS misalnya ekstra. Nah, silakan tambah lagi misalnya apakah tugas tambahan Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Di sini lihat tambahan sebagai koordinator pengembangan PKG atau ya mungkin apalagi tambahan sebagai guru piket misalnya. Oke. Nah, saya cukup ya. Misalnya segitu aja. Lanjut ke perilaku kerja. Nah, di perilaku kerja ini ada barangkali 7 ya indikator orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. 7 ya. Nah, masing-masing dimasukkan 1. Nah, misalnya begini. Pilih dari 3 ini apa yang menjadi fokus teman-teman. Misalnya kalau memahami kebutuhan saya didik, saya fokuskan. Nah, bagaimana kamu mewujudkan itu? Ya, bagaimana kamu mewujudkan apa yang Bapak Ibu pilih? Misalnya melayani atau memenuhi kebutuhan sudah silakan. Memenuhi, mengidentifikasi. Nah, misalnya ini ya. Kemudian dengan cara yang sama tadi accountable. Pilihannya apa? Melaksanakan tugas dengan jujur misalnya. Gimana caranya itu? Ya, melaksanakan atau bertanggung jawab atas hasilnya. Berikutnya di kompeten. Bagaimana pilihan Bapak Ibu? Ya, membantu peserta didik misalnya. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya, memfasilitasi. Misalnya ini pakai di harmonis pilihan Bapak Ibu apa? Silahkan pilih di sini. Misalnya di harmonis adalah mampu membangun lingkungan yang kondusif. Bagaimana caranya? Nah, caranya misalnya terserah Bapak Ibu, misalnya berinteraksi dengan rekan kerja ya, atau yang lain silahkan. Di loyalitas apa yang Bapak Ibu prioritaskan di sini? Ya, misalnya memegang teguh moral dan mematuhi undang-undangan. Silakan. Bagaimana cara mewujudkan itu? Ya, cara mewujudkannya menurut Bapak Ibu misalnya apa? Misalnya mencegah situasi yang mengancam integritas pendidikan. Ini bebas ya Bapak Ibu, sesuai dengan pilihan Bapak Ibu.
Kemudian adaptif, bagaimana Anda menyesuaikan diri, ya. Misalnya berpikir proaktif untuk mengembangkan diri dan warga satuan pendidikan. Dengan cara apa? Misalnya Anda mewujudkan itu. Ya, misalnya mengidentifikasi masalah atau solusinya. Dan yang terakhir adalah kolaboratif atau kerjasama. Ya, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda prioritaskan? Ya, nah misalnya memberi kesempatan pada warga satuan pendidikan. Pilihan saya misalnya, bagaimana Anda mewujudkan itu? Ya, bagaimana kamu mewujudkannya? Ya, ya, misalnya menerima pendapat atau saran, membagi tugas tanggung jawab, menguji keunggulan atau oke, menerima pendapat dan saran menyelesaikan tugas. Ya, oke. Nah, semuanya ketujuh perilaku ini sudah saya isi. Selanjutnya, melangkahlah ke rangkuman. Nah, di rangkuman ini, inilah apa yang Bapak Ibu buat tadi. Sudah terekam di sini semuanya, gitu. Nah, inilah caranya mengisi uh, ya pengelolaan kinerja. Nah, jangan dulu ajukan. Silakan konsultasikan dulu kalau memang sudah memang untuk siap diajukan. Biasanya nanti ini tanggal 15 Januari 2024 ya batasnya ya. Ini batasnya. Oke. Selanjutnya kita ke ah, mau keluar biar nggak hilang. Setelah kita klik ini simpan dan keluar. Ya, simpan dan keluar. Kalau mau memperbaiki kembali aja. Oke, ya itu simpan. Makanya besok ketika Bapak Ibu ngakses lagi akan muncul seperti ini. Lanjut rencanakan kerja, misalnya begitu. Oke, demikian Bapak Ibu tutorial tentang pengisian pengelolaan kinerja pada PMM. Mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, terima kasih.